Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ABT 2B Malam akan mempresentasikan tentang dasar pelayanan prima. Di sini anggotanya ada saya, Diniarti, kemudian Stefani, Nazla, Devi, dan Nelson. Selanjutnya akan dibahas oleh Nazla. Pengertian sarana dan prasarana. Secara umum, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan sebagai bagian dari proses pelayanan pelanggan. Artinya, perusahaan harus menyediakan perlengkapan baik berupa alat-alat, prosedur, serta teknologi yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan. Alat-alat kerja adalah perlengkapan kerja guna memproses pekerjaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan untuk memproses suatu pekerjaan dari satu tahap ke tahap lainnya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara perusahaan yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Paling pertama sekali dipikirkan oleh perusahaan dalam penyediaan sarana dan prasarana adalah ketersediaan lahan parkir yang memadai. Kedua adalah penyediaan ruangan tempat pelayanan mulai dari ruangan tunggu, ruangan proses, sampai dengan ruang penyelesaian. Kenyamanan ruangan mulai dari kebersihan, ketenangan, dan kesejukan udara menjadi imbangan utama. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Devi. Jenis-jenis sarana dan prasarana. Secara umum, sarana dan prasarana dibutuhkan manajemen di samping harus memperhatikan kuantitas, juga kualitasnya. Artinya, di samping jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sangat memadai, juga perlu dipikirkan kualitas sarana dan prasarana yang tentunya menjadi pilihan terbaik. Keuntungan memiliki kuantitas yang sesuai dengan tuntutan pelayanan diharapkan kualitas pelayanan kepada pelanggan menjadi makin sempurna dan maksimal. Dalam praktiknya, jenis sarana dan prasarana harus diperhatikan dan dimiliki manajemen, yaitu yang pertama, lokasi parkir. Lokasi parkir merupakan tempat pelanggan menempatkan kendaraan pada saat ingin bertransaksi dengan perusahaan. Kehadiran lokasi parkir menjadi penting karena merupakan salah satu pertimbangan kemudahan pelanggan dalam berinteraksi. Ketiadaan lokasi parkir dapat mengurangi kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi. Bahkan ketiadaan lokasi parkir juga dapat mengurangi minat pelanggan untuk datang ke perusahaan, mengingat sebagian besar pelanggan saat ini sudah memiliki kendaraan bermotor minimal roda 2. Di samping tersedianya lahan parkir, hal ini perlu dipikirkan adalah Hal lain yang perlu dipikirkan adalah keteraturan dan ketertiban lokasi parkir. Lahan parkir yang semrawut tentu dapat merusak kenyamanan pelanggan. Yang kedua, ruangan. Perusahaan harus menyediakan ruangan untuk melayani pelanggan dalam berinteraksi untuk kondisi tertentu, misalnya hotel, rumah sakit, atau bandara. Ketersediaan ruang yang relatif lebih banyak, misalnya ada ruangan pendaftaran, ruang tunggu, ruang proses, dan tempat menerima hasil. Namun sebaliknya, untuk layanan tertentu, misalnya perbankan atau lokasi pembayaran, kebutuhan ruangan menjadi satu antara ruang tunggu dan ruang pelayanan. Perlu diperhatikan dalam hal ruangan adalah kondisi ruangan yang bersih, sejuk, dan nyaman. Ruangan juga harus menyediakan kursi, meja yang dibutuhkan pelanggan, termasuk menyediakan sarana bacaan guna mengusir kebosanan. Hiasan ruangan dan dinding seperti bunga, lukisan, atau gambar tertentu dapat
menambah keindahan dan kenyamanan ruangan. Bahkan di ruangan tertentu, terkadang disediakan televisi untuk hiburan, misalnya bandara, hotel, rumah sakit, atau yang lainnya. Di dalam ruangan juga hendaknya tersedia toilet untuk kebutuhan pelanggan, terutama untuk menunggu antrean terlalu lama. Lalu yang ketiga, tata letak. Tata letak sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus diatur sesuai dengan kondisi tertentu, misalnya tata letak kursi, meja, atau komputer harus diatur secara rapi. Demikian pula tata letak televisi atau tempat sampah atau toilet juga diatur sebaik-baiknya. Layout juga harus memerhatikan penerangan yang cukup dalam suatu ruangan dengan bentuk hiasan tertentu sebagai penambah hiasan. Untuk mengatur tata letak ruangan perlu estetika, keindahan, kenyamanan, dan keleluasan. Tata letak sangat mempengaruhi fleksibilitas dalam memberikan pelayanan dan kemudahan dalam bergerak. Lebih penting lagi bahwa nilai penting dari tata letak adalah adanya keteraturan, sehingga akan memberikan efisiensi dan efektivitas pemakaian ruangan, sehingga tidak ada ruangan yang mubazir. Ya, lanjut. Selanjutnya, yang keempat ada prosedur kerja serta teknologi. Prosedur kerja maksudnya tahap-tahap yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses layanan. Di dalam prosedur digunakan alat, misalnya ada sistem antrean, mengisi formulir, menandatangani, atau mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Sebaiknya tahap-tahapan ini harus dijalankan oleh pelanggan. Jangan terlalu banyak dan ruwet, karena akan memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif besar. Selanjutnya, ada tujuan fasilitas serta prasarana. Saat ini, banyak perusahaan atau badan pemerintah maupun swasta sudah banyak yang memperhatikan ketersediaan atau kelengkapan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Hanya saja, mungkin masing-masing memiliki keterbatasan tersendiri untuk membuat sarana dan prasarana mereka menjadi lebih baik. Paling tidak untuk tahapan awal sudah ada perhatian terhadap penyediaan sarana dan prasarana guna melayani pelanggan. Tujuannya tentu berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam praktik tujuan, dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, memberikan kenyamanan. Artinya, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik akan membuat suasana pelayanan menjadi tenang dan nyaman. Misalnya tersedianya ruangan yang cukup representatif dengan suhu udara yang sejuk akan membuat pelanggan senang. Kemudian yang kedua, memberikan kecepatan pelayanan. Maksudnya di sini, prosedur kerja yang baik akan memberikan kecepatan dalam pelayanan kepada pelanggan. Demikian pula, jika didukung oleh perangkat teknologi yang cukup canggih, akan menambah kecepatan dalam memproses kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefani. Tiga, memberikan keamanan. Kondisi terutama lokasi parkir yang baik dengan sistem pengamanan yang baik tentu akan membuat pelanggan merasa aman menitipkan kendaraannya. Begitu pula dengan sistem antrian dengan menggunakan nomor dan dipanggil untuk urut sesuai nomornya akan membuat keamanan dalam berinteraksi. Menjadi nyaman, kehadiran CCTV di luar dan di dalam ruangan juga ikut membuat pelanggan merasa aman dan terhindar dari ancaman, pencopetan atau perbuatan yang merugikan lainnya. Yang keempat, memberikan keindahan.
Dengan penataan sarana dan sarana yang sesuai dengan tata letak seperti yang diinginkan, akan memberikan keindahan. Penataan tempat duduk, meja, foto, lukisan, televisi, dan lainnya akan membuat mata menjadi nyaman dan tidak merasa jenuh. Sebaliknya, penataan ruangan yang sembarangan akan membuat pelanggan sakit mata dan cepat merasa jenuh serta bosan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nelson. 5. Memberikan kebersihan dan kerapian. Maksudnya dengan penataan sarana dan prasarana yang baik akan terlihat rapi dan bersih. Tentu saja hal ini juga akan membuat pelanggan merasa senang bertransaksi. Perlu diketahui bahwa sebagian besar pelanggan sangat menyukai kerapian dan kebersihan di tempat dia memperoleh pelayanan. Sebaliknya, sarana dan prasarana yang kotor dan jorok harus segera diperbaiki sebelum pelanggan merasa terganggu dan melakukan keluhan atau komplain. 6. Menghindari pemborosan. Tujuan penataan sarana dan prasarana yang benar pada akhirnya ditujukan agar manajemen dari pemborosan yang tidak perlu. Sebagai contoh, ketidakteraturan penentuan layout akan membuat ruangan tidak digunakan secara maksimal atau tidak efisien. Artinya ada ruangan yang mengganggu dan memerlukan biaya pemeliharaan. Demikian pula dengan lampu dan pendingin, ruangan yang digunakan terlalu banyak akan menjadi mubazir, sehingga tidak efisien dan efektif penggunaannya. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka pihak manajemen perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jangan sampai ada sarana dan prasarana yang tidak dibutuhkan tetapi berlebihan jumlahnya. Atau sebaliknya, jangan sampai terjadi kekurangan sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki tetapi tidak ada. Pada akhirnya, tujuan ini akan tercapai tergantung dari kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang dimilikinya serta keseriusan pihak manajemen. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.